Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam Jejak Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam pertemuan kali ini kita akan menyelami kehidupan seorang pemuda yang kelak akan menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai dari awal perjalanan kehidupan beliau. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Makkah. Tahun kelahiran beliau ini juga dikenal dengan nama Tahun Gajah, karena pada tahun yang sama terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang terhormat. Beliau adalah keturunan Bani Hashim, salah satu klan besar dalam suku Quraisy. Garis keturunan beliau menghubungkan beliau dengan Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika Muhammad masih dalam kandungan. Saat itu, Abdullah sedang melakukan perjalanan dagang ke Syam dan singgah di Yathrib yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Karena sakit, ia pun meninggal di sana. Sedangkan ibunya, Aminah binti Wahab, adalah seorang wanita terpandang dan terhormat, putri seorang pemuka Bani Zuhrah. Ketika Nabi Muhammad lahir, persalinannya dibantu oleh wanita yang bernama Ashifa. Dan wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah, hamba sahaya Abu Lahab. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad juga penuh dengan pengalaman yang memengaruhi kepribadiannya. Setelah kelahirannya, sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa Sa'ad, lebih kurang 60 km dari Mekah, datang ke Mekah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharapkan upah. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan diasuh di perkampungan Bani Sa'ad di luar kota Mekah, yang lingkungannya jauh lebih bersih dan kondusif. Di sana Muhammad kecil tumbuh sehat dan ceria, serta dikenal sebagai anak yang jujur, penyayang, dan selalu membantu. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya, Aminah, membawanya untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun, dalam perjalanan ke Mekah, Aminah jatuh sakit dan meninggal di tempat yang bernama Abwa. Setelah itu, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, hingga kakeknya pun wafat 2 tahun kemudian. Selanjutnya, pamannya Abu Thalib mengambil tanggung jawab untuk merawat Muhammad dengan penuh cinta dan perhatian. Saat masih remaja, Nabi Muhammad biasa menggembalakan domba milik penduduk Mekah dan mengambil upah dari pekerjaan itu. Pada masa mudanya, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Sifat ini membuat beliau dijuluki Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya. Beliau juga mulai membantu pamannya dalam berdagang dan sering ikut dalam kafilah dagang yang berkeliling ke berbagai kota. Kejujuran dan integritasnya dalam berdagang membuatnya sangat dihormati. Banyak orang Mekah yang percaya pada kemampuan dan kejujuran Muhammad, sehingga tak jarang mereka menitipkan harta dan barang-barang berharga kepada beliau. Muhammad muda bukan hanya seorang pedagang yang sukses, tetapi juga seorang yang dihormati dan dipercaya oleh seluruh penduduk Mekah. Kehidupan Nabi Muhammad mulai berubah ketika beliau berkenalan dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya dan pengusaha sukses di Mekah. Khadijah yang juga mendengar tentang kejujuran Muhammad kemudian mempercayakan perniagaannya kepada beliau. Khadijah begitu kagum dengan kepribadian, ketulusan, dan kejujuran Muhammad
sehingga akhirnya dia melamar Muhammad untuk menjadi suaminya. Nabi Muhammad menerima lamaran Khadijah, dan pernikahan mereka menjadi awal dari perjalanan penuh berkah. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Khadijah adalah istri pertama beliau dan beliau sangat mencintainya. Selama Khadijah hidup, Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain. Dari pernikahan ini, Nabi Muhammad dan Khadijah dikaruniai 6 anak. Mereka adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, dan Abdullah. Sayangnya, 2 anak laki-laki mereka, Qasim dan Abdullah, meninggal saat masih kecil. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak-anaknya dan selalu memberikan teladan yang baik bagi mereka. Keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan keimanan. Beliau sangat menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya akhlak yang baik. Khadijah sebagai istri selalu mendukung Muhammad dalam setiap langkah kehidupannya, bahkan saat beliau mengalami kesulitan. Pada saat usia Nabi Muhammad 35 tahun, beliau pernah menjadi penengah dari perselisihan yang hampir menimbulkan pertumpahan darah antar kabilah. Peristiwa itu bermula ketika penduduk Mekah bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah yang dinding-dindingnya telah lapuk dan rusak. Setiap kabilah diberi bagian untuk berperan membangun sisi-sisi Ka'bah. Namun, ketika telah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berebut untuk meletakkan batu hitam itu hingga menimbulkan perselisihan dan hampir menimbulkan peperangan. Perselisihan itu berlanjut hingga 5 atau 6 hari tanpa ada keputusan dan jalan keluar. Hingga kemudian, seorang pemuka bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar dengan menyerahkan urusan perselisihan ini pada siapapun yang pertama kali masuk melalui pintu masjid. Semua pun sepakat dengan usulan itu. Tak lama kemudian, Nabi Muhammadlah yang muncul dan orang-orang pun berbisik, "Inilah Al-Amin, kami ridho kepadanya. Inilah Muhammad." Maka setelah Nabi Muhammad diberitahu permasalahan yang ada, beliau membentangkan sebuah selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu, kemudian meminta semua pemuka-pemuka kabilah memegang ujung-ujung kainnya dan bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad mengangkat Hajar Aswad dan meletakkan di tempat semula. Ini membuat semua orang merasa puas karena semua dilibatkan dalam meletakkan batu hitam itu. Demikianlah kisah singkat Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah beliau. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.